Pemirsa, 3 rumah ambruk dihantam aliran Sungai Citepus di Bandung, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah warga terpaksa mengungsi. Oi, turun, oi! Turun! Turun! Allah Akbar, ya Allah! Inilah detik-detik bangunan rumah milik warga di Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat ambruk akibat dikikis aliran Sungai Citepus. Video ini pun viral di media sosial. Astagfirullah! Turun! Allah Akbar, ya Allah! Peristiwa terjadi sesaat setelah hujan deras mengguyur kawasan ini. 3 rumah rusak parah. Astagfirullahaladzim! Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kalau pas lagi hujan, memang lagi hujan besar. Saya juga di pagar sih kan lagi nungguin. Nggak tahu kejadiannya kayak gini. Karena aman-aman aja. Cuman kan begitu disusul, nggak taunya ya mau gimana lagi, udah kejadian roboh kayak gini. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Berbekal surat kematian palsu, warga Kota Binjai berhasil mengelabui perusahaan asuransi. Tersangka berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Hari Mulyadi, warga Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tunggurono, ditangkap polisi dari unit Reskrim Polres Binjai setelah polisi menerima laporan dari perusahaan asuransi terkait klaim asuransi mencurigakan. Modus yang dilakukan tersangka dengan memalsukan surat keterangan kematian untuk mengajukan klaim santunan ke perusahaan asuransi. Tersangka berhasil mendapatkan uang santunan asuransi mencapai 90 juta rupiah hanya berbekal surat keterangan palsu. Buat aja gitu, gimana kan jadinya seperti main apa ya, main judi lah gitu, 50-50, syukur cair nggak syukur gitu, ya udah gitu. Karena kan kalau asuransi itu kan biasanya kan mereka checking dulu baru bisa dana cair. Ini kok kayaknya ya udah saya tunggu aja gitu, tiba-tiba masuk SMS banking gitu. Setelah saya kirim, kalau nggak salah tuh 14 hari kerja itu dananya masuk gitu. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pura-pura meninggal dunia demi asuransi, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Yayang Rizky Pratama. Selamat sore Pak Yayang. Pak Yayang, apa yang membuat pihak perusahaan curiga bahwa surat kematian yang disetorkan oleh pelaku ini ternyata palsu? Dan kemudian didapat dari mana surat tersebut? Pada awalnya pihak asuransi curiga dikarenakan istri dari tersangka tersebut hendak membeli produk asuransi PT BNI Life Insurance, akan tetapi yang sebagai pertanggungannya adalah dari suaminya sendiri atas nama Hari Mulyadi. Baik, kemudian si surat itu diperoleh dari mana, Pak? Surat itu dibuatnya sendiri, dieditnya sendiri, tentang surat kematian dan surat laka lantas dari pihak Polres Binjai dengan menggunakan komputer dan scan tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik, jadi pelaku ini memang sengaja membeli polis asuransi untuk memang menipu. Benar, Mbak. Jadi pelaku ini membeli polis asuransi PT BNI Life Insurance dengan premi 54.000 per tahun dan dengan harapan bahwa setelah klaim ini dia mendapat pertanggungan dari polis tersebut sebesar 90 juta rupiah. Klaimnya ini sudah cair, Pak? Sudah sempat digunakan pelaku kah? Digunakan untuk apa saja? Uang tersebut sudah cair sebesar 90 juta, dipergunakan untuk jalan-jalan ke Jakarta dan Jogja, serta memperbaiki kamar mandi dan keperluan sehari-hari dari pelaku tersebut. Baik, kemudian Pak, berapa lama waktu antara tersangka mengaku dirinya mati sampai ke akhirnya diketahui bahwa ini hanya pura-pura saja gitu? Kurang lebih hampir 5 bulan, Mbak. Hampir 5 bulan? Ya. Apa yang membuat awalnya pihak asuransi ini curiga, Pak? Awalnya ketika tersangka hendak membeli polis asuransi tersebut atas nama istrinya dengan pertanggungan si tersangka tersebut.
Jadi setelah pertanggungan tersangka tersebut dicantumkan, pihak asuransi curiga karena Hari Mulyadi ini pernah mengklaim dirinya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Pak Yayang, apakah ini ada kemungkinan istri tersangka juga akan terlibat? Untuk sementara ini keterlibatan istri belum ada karena semua proses tersebut dibuat oleh pelaku tanpa tahu dari keterlibatan istri. Baik, kemudian yang mengklaim asuransi itu siapa? Istrinya atau siapa, Pak? Yang mengklaim tersebut adalah suaminya tersebut, Hari Mulyadi, dengan memasukkan tanda tangan istrinya dan mengirimkannya tersebut ke pihak asuransinya. Tapi istrinya tahu, Pak? Dari pengakuan tersangka bahwa istrinya tidak tahu. Jadi seolah-olah istrinya yang mengklaim bahwa suaminya meninggal, taunya itu adalah si suaminya itu yang mengirim suratnya sendiri ya, Pak ya? Ya, benar. Sebenarnya motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan ini apa sih, Pak? Sebenarnya motivasinya untuk mendapatkan keuntungan dari klaim tersebut, Mbak. Ini tindakan kriminal ini pertama kali dilakukan atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Kalau menurut keterangan tersangka, ini baru pertama kali dia lakukan dengan coba-coba. Oke, Pak Yayang, tadi Anda mengatakan bahwa ada pemalsuan tanda tangan, kemudian biasanya kalau surat kematian itu juga biasanya ada stempel, misalnya stempel dari kelurahan. Apakah ada kemungkinan melibatkan petugas-petugas tertentu dalam membuat surat-surat seperti surat kematian? Beberapa petugas sudah kami mintai keterangan sementara bahwa mereka memberikan keterangan tidak ada sama sekali mengeluarkan surat tersebut, sehingga kami duga bahwa surat tersebut memang betul-betul diedit oleh pelaku menggunakan komputer. Hukuman untuk tersangka? Hukuman untuk tersangka ancamannya 6 tahun penjara. Baik. Terima kasih AKP Yayang Rizky Pratama, Kasat Reskrim Polres Binjai telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seorang ibu rumah tangga dengan sengaja memotong 4 jarinya demi mendapat asuransi. Ia pun dinyatakan bersalah membuat laporan palsu dan divonis 7 bulan penjara. Akibat putus asa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lilitan utang, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun di Medan, Sumatera Utara nekat memotong jarinya demi klaim asuransi. Setelah memotong 4 jarinya, Erdina Boru Sihombing lalu melapor ke polisi dan mengaku sebagai korban begal yang kehilangan uang sebanyak 4 juta rupiah. Namun setelah penyelidikan termasuk memeriksa rekaman CCTV dan saksi, peristiwa begal yang dilaporkan tidak pernah terjadi. Erdina justru kini menjadi tersangka karena diduga membuat laporan palsu. Bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Dan itu adalah rekayasa dari korban sendiri. Dan hari ini secara resmi kita nyatakan bahwa Erdina Boru Sihombing sebagai tersangka laporan palsu sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 242 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun. Akibat perbuatannya, Erdina divonis 7 bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah membuat pengaduan atau laporan palsu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru sejumlah ruas tol dipadati kendaraan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.